Ya, bagian kedua yaitu kita akan membuat input KD dan kompetensi dasar dan menghitung KKM dari masing-masing KD. Ini yang pertama. Sekarang yang kedua, kita buat sheet baru di sini. Kita kasih nama data KD. Oke, seperti biasa, hilangkan grid lainnya, baru kita kasih nama mata pelajaran, kompetensi daftar, kompetensi dasar, mata pelajaran apa gitu, nanti masukkan ke sini mata pelajarannya. Baru nama mata pelajarannya mungkin ya. Baru kita bikin tabelnya. Kita mulai dengan nomor, dibesarkan dulu, nomor urut maksudnya, baru nomor KD, baru nama KD, baru kriteria KKM. Jadi kita akan membuat KKM per KD, baru nanti masing-masing KD kita akan buat KKM per mapel. Nah, untuk kriteria KKM itu ada 3. Yang pertama adalah daya dukung. Daya dukung ini guru-guru mungkin lebih tahu fasilitas pendukung dari masing-masing KD itu. Daya serap, jadi daya serapnya peserta didik, dan kompleksitas dari mata pelajaran itu. Baru yang terakhir di sini kita kasih KKM KD-nya. Kita atur dulu ini seperti biasa. Kita atur ini, kita merge saja. Ini kita merge saja karena kita perlu ini kita merge saja. Baru ini kita merge. Nah, baru ini kita buat seperti biasa tadi, kita wrap aja. Baru ini kita ketengahkan. Sekira ini sudah tahu lah ya. Oke, kalau kita mau sama tiga-tiganya, satu kali kita blok, atur, nanti sama dia. Lebarnya sama, nama KD mungkin sedikit panjang, nomor KD-nya kita masukkan. Baru kita kasih nomor urutnya dulu. Saya misalnya KD-nya sampai, kalau multimedia itu satu semester ada 11 KD. Kalau mau bikin KD sampai berapapun tidak masalah, tapi saya kira kalau ini kita bikin per semester, kita kasih 11 KD aja dulu. Nomor KD ini KD pengetahuan. Kita kasih KD pengetahuan. Nah, ini juga kita kasih, kita ganti biar nanti kita tahu kalau ini untuk pengetahuan KDP. Oke. Nomor KD kita taruh misalnya 3.1, 3.2, contoh saja ini ya, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6. Boleh ditarik nggak? Boleh, sebenarnya boleh. Tarik aja ke bawah langsung. Di sini kita kasih 3.10. Oh, sorry. Ini masalah. Kalau misalnya ini kan dianggap angka karena kita tarik ke bawah. Kalau begitu ini kita kasih tanda kutip di atas, apostrof begini. Tanda kutip 1, baru kita tulis 3.10. Nanti ini dianggap karakter. Baru ini 3.11. Nah, setting dia kasih ke tengah. Baru ini nama KD. Kita kasih nama KD-nya misalnya KDP1, KDP2, dan seterusnya. Contoh aja ini ya, tarik ke bawah sampai KDP11. Yang begitu.
Nah, baru kita mulai hitung KKM-nya. Ini boleh kita taruh dulu background. Oke. Daya dukung, daya serap, dan kompleksitas ini saya kira ada kriteria penentunya. Guru bisa mengukur masing-masing KD itu daya dukungnya berapa, daya serapnya berapa, kompleksitasnya berapa. Itu nanti bisa ada di IHT panduan untuk K13. Nah, sekarang kita hitung KKM-nya, KKM per KD. KKM per KD itu dihitung dari jumlah antara masing-masing kriteria tadi dibagi 3. Sebenarnya sih ini rata-rata karena ini kriterianya 3, maka dibagi 3 rata-rata. Untuk menghitung rata-rata kita bisa menggunakan namanya average, tapi saya tidak mau menggunakan itu. Saya mau menggunakan biar kita bisa tahu kalau KKM KD ini adalah daya dukung tambah daya serap tambah kompleksitas dibagi 3. Kenapa 3? Karena 3 komponen. Nah, untuk itu cara menuliskan rumusnya kita tulis sama dengan dulu di depan, taruh di bagian sini sama dengan, baru ingat pada penjumlahan pada aturan matematika berlaku begini, urutan operasi adalah kali dulu, baru bagi, ini baru tambah, dan kurang, ini setara. Nah, oleh karena itu, karena kita mau menambahkan dulu baru membagi, berarti kita pakai tanda kurung untuk yang ini tidak berlaku jika ada tanda kurung. Jadi mana di dalam kurung dikerjakan duluan. Untuk itu kira-kira begini rumusnya. Kita tulis sama dengan, karena mau menggunakan rumus, dalam kurung daya dukung, diklik aja, jangan ditulis nilainya, diklik begini, E8, atau boleh kita ketik E8 tapi bukan nilainya, tambah dengan F8, ini E8 tambah F8, tambah dengan G8, baru nanti hasil penjumlahannya kita bagi dengan 3. Ada beberapa kasus di mana jika kita menggunakan begini, misalnya gini, E9 tambah F9 tambah G9 dibagi 3, ini artinya G9 akan dibagi 3 dulu, baru ditambah dengan E9, baru tambah F9. Ingat ini urutannya. Kan bagi lebih tinggi daripada tambah, makanya akan dikerjakan duluan. Nanti hasilnya bisa salah. Oleh karena itu, karena kita maunya tambah dikerjakan duluan, jadi kita menggunakan ini. G8 tambah F8 tambah G8. Kita masukkan ke dalam kurung, artinya dalam kurungnya dikerjakan duluan, baru total penjumlahannya kita bahagi dengan 3. Nah, sampai di situ, jika rumusnya ini kita pakai untuk semuanya, tinggal tarik ke bawah. Nah, kalau misalkan KD1 daya dukungnya kita kasih nilai 80, artinya ini pengaturan selnya kita atur saja. KD1 daya dukungnya, fasilitasnya sudah mendukung, daya serapnya peserta didik hanya sampai 75, terus kompleksitasnya dia tidak terlalu kompleks, berarti dia 98. Maka KKM kita untuk KD1 adalah 81,67. Nanti kita akan bulatkan itu. Kalau KD2 misalnya daya dukungnya adalah 75, karena alat prakteknya mungkin tidak ada, daya serapnya juga 75, kompleksitasnya ternyata dia tidak terlalu kompleks, sangat kompleks, kita kasih 75, maka KKM-nya adalah 75. Dan seterusnya, misalnya ini kita kasih 80, ini 80. Ini yang menentukan nilai ini siapa? Ya guru aja, guru sendiri. Misalnya kita generate aja lah ya sebagai contoh. Kita generate aja.
Generate itu artinya dibangkitkan, satu tulis tarik bawah. Nah, ini rempong sekali. Kita maunya dia 2 angka di belakang koma saja. Ya, sudah setting aja dia. Blok, baru klik kanan, format cell. Ini number. Lihat bagian number, kita kasih 2 angka di belakang koma. 1, 2. Maka nanti hanya ada 2 angka di belakang koma. Nah, untuk KKM mata pelajaran sendiri, kita tulis di sini. Bisa juga di samping sebenarnya biar tidak mengganggu ini, tapi kalau memang mau tulis di bawah juga tidak apa-apa, tulis di bawah aja lah. KKM mapel itu bisa diperoleh dari, kita taruh di sini rumusnya, bisa diperoleh dari jumlah KKM KD dibahagi dengan banyak mapel. Jumlah KKM KD ini dibahagi dengan banyak mapel. Jadi ini harusnya begini toh. Baru kita jumlahkan. Nah, menjumlahkan bisa satu-satu atau kita pakai fungsi sum. Jadi sum baru dalam kurung dari mulai angka keberapa? Dari mulai sel H8 baru kita tarik ini, tanda sini kita tarik ke bawah. Itu baru kita bagi dengan banyak mapelnya. Nama banyak KD-nya, banyak KD-nya di sini ada 11. 78,83. Kita format cell dulu. Kasih 2. Oke. Ini sebenarnya metode yang harus kita hindari. Kenapa harus kita hindari? Karena kita menetapkan sebuah bilangan, yaitu 11. Coba saya F2. 11. Artinya kita sudah pastikan bahwa kita punya 11 KD. Padahal kita bikin aplikasi. Maunya saya aplikasi itu bisa digunakan untuk beberapa KD sekalipun. Bagaimana kalau misalkan hanya 6 KD? Bisa nggak menggunakan aplikasi ini? Bisa. Tapi rumusnya kita ganti. Jangan menggunakan tetapan bilangan seperti ini. Nah, caranya begini. Jadi, caranya adalah kita jumlahkan bilangan yang ini, yang di sebelah sini sama, baru kita hitung berapa di sini yang terisi. Nah, nanti jumlah itu kita bahagi dengan berapa KD yang terisi. Untuk menghitung sebuah banyaknya data pada sebuah bilangan itu ada 3 cara. Kita bisa menggunakan count A atau count if. Count, jadi count ini count A atau count blank atau count if atau count ifs. Ada 4. Count ini ada penjelasannya. Count the number of cell in range that contain numbers. Jadi hanya bisa menghitung sel yang di dalamnya ada angka. Coba kita coba. Count ini, tanda kurung, hitunglah berapa banyak data yang ada di sel ini. Kita kasih ke bawah. Dari D8 sampai D18. Nanti hasilnya 0. Kenapa 0? Karena di sini tidak ada angka. Semua ini karakter. Teks maksudnya. Sedangkan count hanya digunakan untuk angka. Yang berikutnya kita menggunakan count A. Count A. Count the number of cells in range that are not empty. Ini gunanya untuk menghitung jumlah sel yang tidak kosong dalam satu range. Nah, tidak peduli apakah itu angka atau teks, yang penting dia tidak kosong. Kalau kita menggunakan count A seperti ini untuk yang tadi sama D8 sampai D18, maka nanti hasilnya 11. Karena apapun di situ tetap dia hitung. Misalnya di sini saya taruh 2. Count udah jadi 1 karena 2 angka. Tetap 11. Nah, oke. Jadi oleh karena itu, karena yang di sini nanti bukan angka tapi teks, maka kita menggunakan count A untuk membagi, untuk menghitung ada berapa KD yang tertulis di sini.
Sehingga kalau misalkan hanya ada 6 KD, ini KD1 misalnya tadi ya, rumus ini kita ganti. Jumlah dari rumus ini akan menjadi jumlah dari bilangan yang ada di sini dibagi dengan berapa banyak daerah yang terisi di range ini. Sehingga kita menuliskannya jadi count A dalam kurung range ini. Hasilnya akan sama. Ya, 78,33. Hasilnya sama. Kenapa sama? Karena 11. Tapi dia akan beda kalau misalkan kita kasih begini. Ini dari sini sampai sini kita hapus. Oh, tidak pengaruh karena nilainya sama. Coba ini 75. Ini 80. Ini dia akan membagi jumlah di sini dibagi dengan sudah pembaginya tinggal 6, bukan lagi 11. Otomatis dia akan membagi menjadi 6. Ini pembaginya 6. Kalau misalnya KD-nya ternyata cuma ada 4, tuh pembaginya hanya 4. Jadi otomatis dia akan menyesuai ada berapa data yang kita isikan di sini. Nah, kita tidak perlu aplikasi ini bisa kita gunakan untuk tidak perlu kasih pasang mati di sini berapa nilainya enggak. Kalau kita tambahkan 3.5 misalkan KDP 5 terus kita kasih 75, 85 terus 75. Nah, nanti hasilnya begitu, atau kita kasih 80 hasilnya begitu, dia berubah otomatis. Tapi tidak menyesuai dengan jumlah KD di sini. Jadi kita menghitung jumlah KKM, dijumlahkan KKM per KD dibagi dengan banyaknya KD. Nah, cara menghitung banyaknya KD kita menggunakan count A. Begitu kira-kira untuk menghitung KKM. Data KD ini menghitung KKM. Jadi nanti aplikasinya bisa. Ada teman yang punya KKM sampai 11, boleh, tidak masalah. 3.6 dan seterusnya. KDP 6 misalnya. Ini, daya dukungnya tidak ada sama sekali. Daya serapnya rendah, kompleksitasnya rumit mata pelajarannya. KKM-nya cuma 71. Dia menyesuai. Tapi bukan dibahagi 11. Ini kalau kita bahagi dengan 11 atau tadi seperti ada bilangan yang paten kan tidak enak. Bukan aplikasi namanya. Oke, itu kira-kira untuk materi kedua. Jadi menghitung KKM per KD kita bahagi dengan 3. Ini kenapa 3? Ya jelas karena 3 komponen ini pasti. Maka kita bagi dengan 3. Pasti. Rumusnya tarik aja ke bawah. Tapi KKM mata pelajaran itu tidak pasti. Kenapa tidak pasti? Karena itu tergantung KD, berapa KD. Makanya kita membaginya dengan menghitung dulu berapa nama KD yang terisi. Jadi jumlah dari seluruh KD dibagi dengan berapa nama KD yang terisi. Oke, itu untuk pertemuan kali ini. Jadi kita sudah belajar tentang count dan count A. Count menghitung jumlah bilangan angka, sedangkan count A menghitung karakter juga, angka juga. Oh, satu lagi, count blank. Count blank ini. Count the number empty cell in specific range, specified range of cell. Jadi menghitung ada berapa daerah kosong dari sel yang dari range yang kita tetapkan. Kadang-kadang juga penting. Kalau logika kita sekarang penting. Kalau kita pasang di sini nanti hasilnya adalah 5 bagian kosong. Kalau kita matikan ini, maka ada 7 bagian kosong, 4 yang terisi. Itu cara untuk menghitung sel, dan cara tersebut kita gunakan untuk menghitung KKM. Jadi KKM KDP 1 81,75 misalkan begitu, 75,00 78,33. KKM mata pelajaran keseluruhan adalah 78,33. Oke, simpan dulu.